Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini di bab 2 kita akan membahas interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, di sini ada persepsi. Nah, pernahkah kalian melihat singa sedang mengejar misalnya atau sekumpulan ikan dan terumbu karang di laut? Nah, setelah kalian melihat itu, pernah nggak timbul pertanyaan, apakah yang terjadi jika banteng dan terumbu karang punah? Apa ya yang terjadi? Nah, pada bab ini kita akan membahasnya. Sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian dapat menjelaskan komponen-komponen ekosistem. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan macam-macam pola interaksi makhluk hidup. Yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini ada materi komponen dan peran ekosistem. Apa sih yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekosistem dipelajari dalam cabang biologi yang disebut ekologi. Untuk dapat bertahan hidup, makhluk hidup memerlukan lingkungan yang baik. Nah, di dalam lingkungan, makhluk hidup tinggal di tempat tertentu. Tempat suatu makhluk hidup bertempat tinggal dan melakukan aktivitasnya disebut habitat. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ada komponen biotik. Nah, komponen biotik merupakan semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik yaitu makhluk yang tidak hidup. Contohnya tanah, air, udara, cahaya, suhu, dan garam mineral. Masih banyak yang lain ya. Sedangkan komponen ekosistem berdasarkan peranan. Nah, di sini ada tingkatan trofik. Di trofik yang pertama, di situ ada produsen. Produsen adalah komponen biotik yang dalam ekosistem berperan sebagai penghasil makanan. Dengan bantuan sinar matahari, produsen mampu mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen melalui proses fotosintesis. Pada tingkat tropik yang kedua, di situ ada konsumen 1. Nah, konsumen merupakan ekosistem yang berperan sebagai pemakan atau pemakai karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, di konsumen itu sendiri dibagi menjadi 3. Konsumen 1 meliputi hewan-hewan yang memanfaatkan atau memperoleh energi dari produsen secara langsung. Contohnya, hewan-hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Misalnya rusa, zebra, banteng, kelinci, tikus, dan yang lainnya. Konsumen yang kedua meliputi hewan-hewan yang memperoleh energi dari konsumen 1. Biasanya di konsumen 2 merupakan hewan karnivora atau pemakan daging dan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya ada harimau dan rubah, terus ayam dan tikus. Di konsumen yang ketiga, hewan-hewan memperoleh energi dari konsumen 2. Contohnya musang, elang, dan ular. Nah, di tingkat yang paling akhir yaitu dekomposer. Dekomposer berperan sebagai pengurai zat organik yang terdapat dalam tubuh komponen biotik lainnya. Nah, dekomposer ini meliputi bakteri, pengurai, dan jamur saprofit. Dengan adanya dekomposer, hewan dan tumbuhan yang lain
Yang telah mati dibusukkan dan diuraikan lagi menjadi zat-zat sederhana yang dikembalikan ke lingkungan. Nah, zat-zat sederhana inilah yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Peranan dekomposer sendiri dalam ekosistem sangat penting karena dapat menghindarkan lingkungan dari timbunan tumbuhan dan hewan yang telah mati. Komponen ekosistem berdasarkan peranannya. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijabarkan ya. Di sini ada matahari, ada pohon, terus ada kelinci, ada musang atau serigala. Nah, di sini yang paling bawah ada dekomposer, itu jamur atau saprofit. Satuan-satuan dalam ekosistem. Yang pertama ada individu. Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Nah, contohnya di sini seekor merak, seekor singa, dan sebatang pohon kelapa. Yang kedua ada populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang menempati daerah atau wilayah tertentu. Nah, bisa kalian lihat ya, dalam suatu ekosistem hampir tidak pernah ada satu jenis makhluk hidup yang hanya berjumlah satu, kecuali kalau sudah punah. Nah, di sini contohnya populasi bunga teratai, populasi gajah, dan populasi kelelawar. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas yaitu kumpulan populasi makhluk hidup di suatu tempat atau daerah tertentu. Nah, di sini contohnya ada ekosistem, misalnya ya, contohnya di ekosistem kebun dan ekosistem sawah. Yang keempat, ekosistem merupakan kesatuan antara komunitas dengan lingkungan hidupnya yang membentuk hubungan timbal balik. Nah, di sini juga ada ekosistem bawah laut, ekosistem tundra, dan ekosistem tembakau. Yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer. Biosfer merupakan bagian bumi dan atmosfer tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Nah, di sini ada atmosfer, yaitu air atau udara. Hidrosfer, water atau air. Biosfer atau litosfer, yaitu tanah atau bumi. Nah, di sini ada tipe-tipe ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami. Nah, ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara alamiah atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya di sini ada ekosistem darat yang meliputi hutan hujan tropis, savana, gurun, tundra, dan lain-lain. Untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya ada di LKS halaman 18. Ekosistem alami selanjutnya yaitu ada ekosistem perairan. Ada kolam, laut, pantai, dan lain-lain. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ada akuarium, kolam, dan sawah. Nah, ini gambarnya ya. Perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem dapat terjadi karena hal berikut. Yang pertama, perubahan ekosistem secara alamiah. Misalnya karena bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus. Terus yang kedua, perubahan ekosistem akibat perubahan manusia. Contohnya penebangan hutan, pembukaan lahan pertanian, dan perburuan liar. Yang terakhir yaitu pengaruh penggunaan bahan kimia terhadap lingkungan. Misalkan terjadinya pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem. Penggunaan bahan peledak untuk mencari ikan yang merusak terumbu karang. Nah, untuk materi pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga dapat dipahami.